Halo semuanya, 2M di sini dan ini adalah alur cerita film Around the World in 80 Days. Film ini menceritakan kisah petualangan seorang pria bernama Phileas Fogg, seorang inventor jenius asal Inggris yang gak sengaja bertemu dengan seorang pendekar asal Cina bernama Lao Xing. Pada suatu hari, Phileas lagi sibuk mencoba sebuah mesin hasil ciptaannya di dalam rumah. Namun, pria yang seharusnya menjadi tumbal untuk mencoba mesin itu mengundurkan diri karena takut mati konyol. I quit. Disinilah dia bertemu dengan Lau, seorang pendekar yang melarikan diri dari polisi karena merampok sebuah bank di kota tersebut. Untuk menghindar dari kejaran polisi, Lau memanjat sebuah pohon yang letaknya berada di halaman rumah Phileas. Karena Phileas udah nggak punya tumbal untuk mencoba mesin barunya, dia kemudian berdoa agar ada orang yang mau mencoba alat ciptaannya. Nah, di momen inilah takdir mempertemukan Phileas dan Lau. Pohon yang dinaiki Lau patah dan dia pun terjatuh di hadapan Phileas, seakan-akan doanya terjawab. Karena polisi berkeliaran di luar rumah Phileas, jadi Lau nggak punya pilihan selain menjadi tumbal percobaan sampai polisi-polisi itu menghilang. Dengan berat hati, Lau jadi kelinci percobaan dan nurut-nurut aja ketika disuruh naik di sebuah mesin yang desainnya kurang meyakinkan. Dan ternyata terbukti kalau mesin buatan Phileas memang amburadul. Lau terlempar keluar setelah roket buatan Phileas mengalami kerusakan. Dan kejadian itu malah membuat keributan di tengah kota. Tentu saja hal itu terdengar oleh polisi yang kemudian menyerbu lokasi tempat mereka berada. Mau gak mau, Lau mengikuti Phileas kembali ke rumah dan dia diangkat menjadi asisten pribadi. Di malam harinya, Lau diam-diam menulis surat ke ayahnya kalau dia akan kembali ke Cina dalam waktu dekat. Keesokan harinya, Phileas mengajak Lau menghadap ke perkumpulan ilmuwan untuk melaporkan hasil mesin yang dicoba kemarin. Disinilah mereka bertemu dengan Lord Kelvin, kepala akademis yang kemudian membuli Phileas. Masalahnya, Lord Kelvin ini sangat membenci Phileas dan menganggap dia ini gila karena menciptakan mesin-mesin gak jelas yang tidak berguna. Namun, Phileas bersikeras kalau mesin hasil ciptaannya suatu saat akan merubah dunia. Berita tentang perampokan bank akhirnya terdengar oleh perkumpulan itu. Lau terlihat nervous karena dialah pelakunya. Orang-orang yang berada di ruangan tersebut berargumen dan mencoba memprediksi keberadaan pelaku saat ini. Tiba-tiba Phileas angkat suara. Dia memprediksi kalau pelaku akan sampai di Cina setelah melewati Paris, Turki, dan India dalam 80 hari. For Paris, Istanbul to India, China, 80 days. Prediksi Phileas diketawain sama semua orang yang ada di ruangan itu. Namun, Phileas bersikeras keliling dunia dalam 80 hari adalah hal yang tidak mustahil. It can. I can do it. Gara-gara omongan Phileas itulah, Lord Kelvin menantangnya untuk berkeliling dunia dalam 80 hari. Dengan senang hati, Phileas menerima tantangan itu. Bahkan dia bertaruh, kalau sampai dia berhasil, maka Lord Kelvin harus mengundurkan diri dan dialah yang menggantikannya sebagai kepala akademis. Tanpa membuang waktu, Phileas dan Lau segera berangkat memulai misinya. Di hari kedua, akhirnya mereka sampai di kota Paris. Disinilah Lau baru sadar kalau dia diikutin sama sekelompok orang yang berwajah serem. Karena nggak mau membuat Phileas panik, Lau nggak bilang apapun kepadanya. Dia malah mengajak Phileas masuk ke sebuah pameran lukisan, sebenarnya untuk menghindari sekelompok orang tadi. Disinilah Phileas tak sengaja melihat sebuah lukisan pria yang terbang di angkasa. Dia tertarik dengan lukisan ini karena punya cita-cita menciptakan sebuah mesin yang bisa menerbangkan manusia. Lukisan itu adalah hasil karya seorang wanita bernama Monique. Akhirnya Phileas dan Monique pun berkenalan.
Sekelompok orang asing tadi berhasil mengikuti Lau ke pameran dan mereka pun kucing-kucingan. Phileas masih nggak paham dengan situasi yang sebenarnya dan Lau berusaha sebisa mungkin memancing orang-orang itu agar tidak melibatkan Phileas. Ketika berada di tempat sepi, akhirnya berantemlah dia dengan sekelompok orang asing tersebut. Karena udah nggak aman lagi, Lau mengajak Phileas secepat mungkin meninggalkan Paris. Di dalam perjalanan, Monique curiga dengan Lau dan dia bertanya, kenapa sekelompok orang asing tadi kok ngajak berantem? Lau akhirnya menceritakan segalanya kalau orang-orang itu adalah kelompok Black Scorpion yang dipimpin oleh seorang jenderal jahat bernama Feng. The Black Scorpions, they work for an evil warlord, Feng. Kelompok itu mencuri patung Buddha dari desa tempat kelahirannya dan dia berencana mengembalikan patung tersebut ke tempat asalnya. Di hari ke-10, berita tentang perjalanan Phileas nampaknya terdengar oleh Pangeran Turki. Mereka bertiga diundang untuk menemuinya di sebuah kastil mewah di tengah kota. Pangeran yang mukanya mirip ama Terminator itu dengan senang hati menyambut Phileas dan berkenalan dengan mereka bertiga. Pangeran itu bernama Happy, seorang pangeran narsis yang hobinya pesta tiap hari. So, dengan senang hati dia mengundang Phileas dan kawan-kawan untuk berpesta di kastil miliknya. Di tengah acara, pangeran terlihat lagi mendekati Monique dan Phileas jadi cemburu dibuatnya. Ternyata alasan sebenarnya pangeran mengundang mereka karena ingin menjadikan Monique istrinya yang ke-7. Wife number 7. Tentu saja Phileas dan Lau terkejut mendengar itu dan mereka berdua segera mengajak Monique pergi. Namun Pangeran Happy mengancam akan menahan mereka berdua jika bersikeras membawa Monique. Jadi Phileas dan Lau pura-pura pergi, tapi kemudian mengancam akan memecahkan patung Terminator kesayangan pangeran jika tidak melepaskan Monique. Kembali ke kota London, misteri kenapa patung Buddha itu bisa berada di Inggris akhirnya terkuak. Ternyata Lord Kelvin lah yang mencuri patung itu dari desa Lau dengan bantuan Jenderal Feng. Lord Kelvin berjanji kepada Feng akan memberi bantuan militer jika patung Buddha itu berada di tangannya. Di hari ke-24, Lau, Phileas, dan Monique sampai di India. Karena saat itu militer Inggris punya pengaruh kuat di India, akhirnya semua stasiun dijaga dengan ketat dan dipasangi poster buronan di mana-mana. Phileas sempat kebingungan melihat wajahnya ada di poster itu. Tapi dia berpikir mungkin ini adalah ulah Lord Kelvin untuk menggagalkan misinya keliling dunia. Kedatangan mereka di India disambut dengan kelompok Black Scorpion yang kemudian berusaha menghajar Lau. Tapi pertarungan itu dengan mudah bisa dimenangkannya. Di hari ke-41, Lau dan Phileas akhirnya sampai di sebuah pedesaan Cina. Phileas sendiri sedikit merasa aneh ketika penduduk desa itu menyambut kedatangan mereka. Seakan-akan kok kayaknya warga desa ini kenal sama Lau. Diam-diam Lau menemui seseorang dan menyerahkan patung Buddha yang dibawanya. Sedangkan Phileas diundang untuk makan malam dan akhirnya dia berpesta dengan warga desa sampai mabuk. Phileas terbangun dan tak sengaja melihat sebuah foto keluarga di meja kamarnya. Dia sangat terkejut setelah melihat Lau berada di foto itu. Phileas kehabisan kata-kata setelah dia tahu kalau ternyata Lau Singlah yang merampok bank di London. You robbed the Bank of England? For the Jade Buddha, it was stolen from our village. Phileas sakit hati dan kecewa karena telah mempertaruhkan nama baik dan karirnya hanya untuk diperalat oleh Lau. Dia akhirnya memilih untuk pergi, namun di tengah jalan Phileas tertangkap oleh kelompok Black Scorpion. Lau menantang sang kapten untuk berduel demi menyelamatkan Phileas dan Monique. Namun karena Black Scorpion main keroyokan, akhirnya Lau kalah dan hampir kehilangan nyawa gara-gara kecurangan mereka. Untungnya pria asing yang ditemui Lau kemarin datang dan dia tidak sendirian. Ternyata pria itu adalah pendekar legendaris Wong Fei Hung. Dengan bantuan Wong dan ninja yang dibawanya, dengan mudah Black Scorpion bisa dikalahkan.
Akhirnya, patung Buddha bisa kembali ke tempat asalnya dengan aman. Phileas berterima kasih kepada Lau karena telah menyelamatkan dirinya. Dia memilih untuk melanjutkan perjalanan sendirian supaya Lau tidak ditangkap ketika kembali ke Inggris. Di hari ke-61, Phileas tiba di kota San Francisco. Tapi nasibnya tambah apes ketika kena copet di jalan dan uangnya hilang semua. Dia akhirnya jadi gembel, ngemis-ngemis di pinggir jalan dan kena tabok pas minta duit receh sama seseorang. Excuse me. Di dalam kesedihannya, dia kembali melihat lukisan yang dibuat oleh Monique. Phileas sebenarnya kangen dengan teman-temannya, kemudian berharap supaya bisa bertemu mereka lagi. Nampaknya doa Phileas terkabul karena tak lama kemudian Lau dan Monique muncul di hadapannya. I will never let you down. Akhirnya pada hari ke-72, Phileas, Lau dan Monique tiba di kota New York. Mereka mendapat sambutan yang meriah dari warga. Seorang polisi menawarkan bantuan untuk mengawal mereka. Namun ternyata itu hanya akal-akalan Black Scorpion saja. Mereka malah terjebak di dalam ruangan dan dihadapkan langsung dengan Jenderal Feng. Well, tentu aja berantemlah mereka semua dengan ciri khas Jackie Chan. Setelah memenangkan tawuran, Phileas dapat tumpangan kapal menuju ke Inggris. Di hari ke-73 mereka sampai di lautan Atlantik. Masalahnya kapal itu udah kehabisan batu bara. I'm sorry to say we've burnt the last of the coal. Phileas hanya punya 7 hari supaya bisa sampai ke London. Jadi dia harus cari cara supaya bisa sampai secepatnya. Setelah melihat burung-burung di atas langit, dia memutuskan untuk membuat mesin terbang yang selama ini dicita-citakannya. Kapten kapal sangat mendukung ide gila Phileas dan dia rela kalau kapalnya dibongkar supaya mesin terbang itu bisa dibuat. 7 hari kemudian mesin terbang Phileas sudah siap. Kapal yang mereka naiki sudah masuk wilayah perairan Inggris. Phileas hanya punya waktu 5 jam dan 54 menit lagi. Tanpa membuang waktu, pesawat buatannya meluncur dan berhasil terbang di angkasa. Warga London terkejut karena untuk pertama kalinya mereka melihat manusia terbang di atas langit. Pesawat Phileas berhasil mendarat tepat di depan gedung akademis. Masalahnya, untuk bisa memenangkan taruhan, Phileas harus masuk ke dalam gedung itu sebelum jam 12 siang. Namun di luar mereka ditangkap polisi atas perintah Lord Kelvin. Dan tak lama kemudian lonceng jam berbunyi menandakan jam 12 sudah lewat. Phileas kalah dalam taruhan itu. Namun tak lama kemudian Ratu Inggris datang dan menemui mereka. She's behind me, isn't she? Diam-diam dia tahu ulah Lord Kelvin yang bekerja sama dengan Jenderal Feng. Trading my arsenal for Buddhas. Dan kemudian memerintahkan untuk menangkapnya. Disinilah Lau teringat sesuatu. Kalau selama ini mereka melakukan perjalanan di negara yang punya perbedaan waktu. Jadi ternyata hari ini sebenarnya adalah hari ke-79, bukan ke-80. We set our watches forward at 24 time zones, so still day 79. Di akhir cerita, Phileas berhasil memenangkan taruhan itu dan dia diangkat menjadi Menteri Ilmu Sains Inggris menggantikan Lord Kelvin. Sekian video 2M kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.